Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sagala Sabda hari ini, Sabtu tanggal 29 Mei 2021. Hari biasa dalam pekan biasa ke-8. Bersama saya, Oktaviantinawati dari Petebang, mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan yang tersurat dalam Injil Markus bab 11 ayat 27 sampai 33. Beberapa waktu sesudah mengusir para pedagang dari halaman Bait Allah, Yesus dan murid-muridnya tiba kembali di Yerusalem. Ketika Yesus sedang berjalan-jalan di halaman Bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan kaum tua-tua. Mereka bertanya kepada Yesus, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu sehingga engkau melakukan hal-hal itu?" Yesus menjawab mereka, "Aku akan mengajukan satu pertanyaan kepada kalian. Jawablah aku, dan aku akan mengatakan dengan kuasa mana kulakukan hal-hal itu. Pembaptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia? Jawablah." Mereka memperbincangkannya seraya berkata, "Jikalau kita katakan dari Allah," Ia akan berkata, "Kalau begitu, mengapakah kalian tidak percaya kepadanya? Tetapi masakan kita katakan dari manusia? Sebab mereka takut kepada orang banyak, karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi." Maka mereka menjawab kepada Yesus, "Kami tidak tahu." Maka kata Yesus kepada mereka, "Jika demikian, aku pun takkan mengatakan kepada kalian dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Saudara-saudari yang terkasih, berkah dalam. Tadi kita sudah mendengarkan sabda Tuhan, di mana diceritakan di sana bahwa setelah Yesus mengusir banyak orang yang berjualan di halaman Bait Allah, Yesus bertemu dengan para imam-imam dan ahli Taurat. Di sana terjadi dialog antara Yesus dan para ahli Taurat, di mana para ahli Taurat mempertanyakan kepada Yesus, dari manakah Yesus mendapat kuasa sehingga Yesus berani mengusir orang-orang yang berjualan di halaman Bait Allah tersebut. Yesus memilih diam dan tidak menjawab pertanyaan mereka. Kemudian Yesus juga mengajukan pertanyaan kepada ahli Taurat itu. Tetapi para ahli Taurat dan imam kepala menjawab tidak tahu. Oleh sebab itu, Yesus pun tidak menjawab pertanyaan mereka tadi. Nah, saudara-saudari yang terkasih, hidup tidak selalu berjalan mulus. Hidup juga tidak selalu diwarnai dengan kebahagiaan. Dalam hidup kita, pasti akan berhadapan dengan banyak pencobaan. Begitu juga yang dialami oleh Yesus. Meskipun dia sebagai anak Allah, ia pun tidak luput dari cobaan. Ia selalu dicobai oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka melontarkan pertanyaan yang menjebak dengan harapan Yesus akan termakan oleh jebakan itu. Mereka melakukannya dengan sengaja, bahkan berulang kali. Namun, Yesus pun tidak kenal lelah. Yesus selalu menanggapi semuanya dengan bijaksana.
Ia tidak emosi dan menanggapi semuanya dengan tenang dan tegas. Tidak banyak kata dan tidak banyak mengeluh dengan godaan. Itulah tanggapan Yesus yang patut kita teladani. Kita tidak perlu memusingkan hal-hal yang tidak penting. Tidak perlu berfokus pada cobaan. Tetapi hendaknya kita meyakini apa yang telah kita imani. Pada kenyataannya, apakah kita mudah terbawa emosi? Apakah kita merespon segala sesuatu tanpa berpikir panjang? Apakah kita lebih mementingkan diri kita sendiri sehingga kita lupa untuk membagikan kasih Allah kepada orang lain? Nah, saudara-saudari yang terkasih, mari kita bersama-sama memohon agar Roh Kudus selalu memimpin dan memampukan kita untuk dapat menanggapi segala sesuatu dengan bijaksana dan penuh kasih. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.